Halo semua, perkenalkan nama saya Joy Pandu Brijanto. Saya dari Arsitektur Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan ruang dalam 1 Kantor Bupati Daerah Kabupaten Mamasa. Berikut merupakan kerangka proses dalam perencanaan. Yang pertama latar belakang, kemudian konsep, pemilihan ruang, elemen pembentuk ruang, pemilihan material ruang, implementasi, dan kemudian hasil desain. Kita masuk pada latar belakang. Kantor Bupati sebagai salah satu kantor pelayanan publik yang merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan pelayanan bagi setiap warga dan penduduk atas barang atau pelayanan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Ayat pertama. Kantor Bupati berfungsi sebagai pelayanan informasi publik, mewadahi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan informasi publik, dokumentasi, dan arsip, pelayanan informasi publik, serta pengaduan dan penyelesaian. Pelayanan publik yang optimal dapat didukung dengan memperhitungkan kenyamanan pegawai dan pengunjung. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang dapat memenuhi kebutuhan para pengguna di dalam ruang. Di samping memenuhi kebutuhan aktivitas dan fasilitas, juga perlu untuk memenuhi aspek lainnya, yakni menarik dan menggambarkan citra tertentu, yaitu budaya dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Mamasa, maka dipilih konsep neovernakular. Adapun latar belakang pemilihan konsep neovernakular ialah di mana arsitektur neovernakular ini sendiri adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik, bentuk, konstruksi maupun non-fisik atau konsep, filosofi, dan tata ruang, dengan tujuan untuk melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyak mengalami pembaharuan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Masuk ke latar belakang pemilihan ruang, ada 2 ruang yang saya pilih, yaitu yang pertama ruang kerja Bupati, yang kedua ruang rapat atau meeting kantor Bupati. Yang pertama ruang kerja Bupati, sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai ruang untuk bekerja kepala daerah atau bupati. Ruang kerja perlu didesain dengan tepat agar nyaman digunakan. Faktor kenyamanan ini sangat penting. Dengan ruang kerja yang nyaman, diharapkan kepala daerah dapat bekerja dengan optimal. Yang kedua, ruang rapat atau meeting kantor bupati. Sesuai dengan namanya, ruang rapat juga ini dibutuhkan kantor bupati sebagai ruang pertemuan untuk membicarakan masalah daerah ataupun membahas pekerjaan mengenai pembangunan daerah setempat. Untuk itu, sebuah desain interior ruang pertemuan dituntut mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan agar mampu meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian elemen pembentuk ruang. Ada 3 elemen pembentuk ruang. Yang pertama dinding, yang kedua lantai, yang ketiga plafon. Masuk ke dalam pemilihan material ruang. Untuk ruang kerja bupati, lantai yang digunakan lantai parket kayu solid, di mana lantai parket yang ini menggunakan 100% kayu original dan dalam pengaplikasiannya. Kayu yang digunakan biasanya adalah kayu jati, merbau, bangkirai, ulin, dan sonokeling. Bentuk dari lantai parket kayu sendiri ini berupa kepingan kayu. Untuk lantai yang kedua yang digunakan ialah lantai karpet, di mana karpet lantai ini bukan hanya sebagai penutup lantai sekaligus memberikan warna tersendiri di ruang. Bahkan karpet bisa menciptakan kesan formal dan kenyamanan hingga menjadikan suasana ruang terasa kian akrab. Untuk lantai ruang rapat, jenis lantai yang juga digunakan ialah lantai parket kayu solid. Masuk pada dinding. Untuk ruangan kerja bupati, dinding yang digunakan ialah dinding panel kayu, di mana panel kayu ini juga sangat cocok untuk yang ingin memadupadankan kesan modern dan unsur-unsur lokal di ruangan. Seperti pada gambar, panel kayu memberikan kesan formal dan terlihat sangat fit dengan pemaduan modern. Untuk dinding rapat, dinding yang digunakan ialah dinding HPL multiplex, di mana HPL multiplex ini sebagai bahan pelapis atau dekoratif untuk ruangan seperti ruang bangunan atau rumah. Dinding HPL multiplex ini memberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan berbagai motif dan warna
yang tidak dimungkinkan dengan cat umumnya. Hasilnya pun terlihat berbeda. Dinding bisa tampak lebih meruang, pengalaman visual pun tambah imersif. Untuk plafon kedua ruangan ini, yaitu ruang kerja dan rapat, jenis plafon yang digunakan berupa plafon gipsum, mana tampilan yang menarik dan bersih, memiliki banyak aksesoris dan motif, dapat dibuat bertingkat, perawatan lebih mudah, pemasangan cepat, dan harga murah. Dan untuk keamanannya sendiri tidak mudah terbakar. Untuk pencahayaan, pada kedua ruangan ini menggunakan konsep pencahayaan general lighting, di mana merupakan pencahayaan keseluruhan ruang, dan yang kedua konsep hidden lighting atau cahaya tersembunyi, di mana cahaya ini berasal dari lampu yang dibuat tersembunyi di balik plafon atau benda lainnya. Untuk jenis lampu yang digunakan, menggunakan lampu LED dan neon. Untuk pencahayaan alami sendirinya berupa sinar matahari, di mana sinar matahari ini diperoleh melalui bukaan jendela dengan kaca polos tebal 8 mili. Untuk penghawaan juga digunakan dua konsep, yakni penghawaan alami dan buatan, di mana penghawaan alami melalui jendela dan bukaan ventilasi, dan untuk penghawaan buatan melalui air conditioner atau AC. Masuk pada vegetasi, berikut tanaman yang digunakan dalam vegetasi ruang. Kemudian masuk pada pengisi ruang. Untuk pengisi kedua ruang, seperti pada gambar, elektrikal dan perabot. Kemudian untuk ornamen kedua ruang juga menggunakan yang pertama burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia, yang kedua foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang ketiga logo Kabupaten Mamasa. Untuk ornamen selanjutnya, untuk memperkuat kesan neovernakular pada kedua ruang, digunakan ukiran adat Mamasa. Yang pertama berupa Pak Tedong, berasal dari kata Tedong, dalam bahasa Mamasa berarti kerbau. Ukiran ini menyerupai bagian muka seekor kerbau. Di Mamasa sendiri, kerbau adalah binatang peliharaan yang utama dan sangat disayangi. Bagi masyarakat Mamasa, kerbau mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai emas kawin, sebagai hewan pengolah sawah, sebagai alat transaksi dalam jual beli masyarakat Mamasa, sebagai korban persembahan kepada dewa atau leluhur, dan lain-lain. Makna filosofi dari ukiran ini yaitu yang pertama melambangkan kesejahteraan bagi masyarakat Mamasa, yang kedua lambang kemakmuran dan lambang kehidupan orang Mamasa dimanapun rumpun keluarga diharapkan dapat menternakkan kerbau. Untuk ornamen kedua yaitu ukiran Pak Kapuk Baka. Pak Kapuk Baka artinya ukiran yang menyerupai simpulan-simpulan penutup bakul, di mana bakul sering digunakan orang Mamasa sebagai tempat penyimpanan harta benda. Makna filosofi dari ukiran ini yaitu sebagai tanda harapan agar keluarga senantiasa hidup rukun, damai sejahtera, bersatu padu, bagikan harta benda yang tersimpan aman dalam sebuah bakul. Masuk pada implementasi material pada ruang. Yang pertama, ruang kerja Bupati. Untuk lantai dan dinding panel kayu menggunakan warna coklat muda. Kemudian untuk lantai karpet menggunakan warna abu-abu hitam. Untuk lantai parket kayu solid menggunakan warna coklat keabu-abuan. Pemilihan warna yang digunakan ialah warna coklat dan abu-abu untuk merefleksikan kesan natural kayu dan merealisasikan konsep neovernakular pada ruangan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, warna coklat melambangkan rasa kehangatan, rasa aman dan rasa nyaman, serta rasa percaya, keanggungan, serta kejujuran. Untuk plafon, menggunakan plafon gipsum warna coklat dan abu-abu gelap. Untuk pencahayaannya sendiri, berikut merupakan implementasi pada ruang, yaitu menggunakan lampu neon dan LED. Pencahayaan alami menggunakan bukaan jendela pada ruang menggunakan kaca polos tebal 8 mili. Berikut gambar implementasi penghawaan alami dan buatan.
Jadi di mana penghawaan alami ini menggunakan jendela dan bukaan ventilasi. Untuk buatannya menggunakan air conditioner atau AC. Berikut gambar penempatan vegetasi pada ruang. Kemudian ada gambar pengimplementasian vegetasi pada ruang. Selanjutnya ruang rapat bupati. Untuk lantai dan dinding menggunakan HPL multiplex warna coklat muda dan abu-abu. Untuk lantai parket kayu menggunakan parket kayu solid warna coklat keabu-abuan. Pemilihan warna yang digunakan ialah warna coklat dan abu-abu untuk merefleksikan kesan natural kayu dan merealisasikan konsepnya vernakular pada ruangan ini. Plafon gipsum warna coklat dan abu-abu gelap. Pencahayaan, kemudian penghawaan alami dan buatan. Berikut gambar penempatan vegetasi pada ruang. Kemudian gambar implementasi vegetasi pada ruang. Masuk pada gambar kerja. Berikut merupakan denah ruang rapat dan ruang kerja bupati. Yang pertama, ruang kerja bupati. Berikut denah ruang kerja bupati. Denah potongan ruang kerja bupati. Potongan AA. Potongan BB. Tampak depan. Tampak belakang. Tampak samping kiri. Tampak samping kanan. Perspektif ruang kerja bupati. Isometri. Kemudian detail arsitektur ruang kerja bupati. Yang kedua, ruang rapat bupati. Denah ruang rapat bupati. Denah potongan ruang rapat bupati. Potongan AA. Potongan BB. Tampak depan ruang rapat bupati. Tampak belakang ruang rapat bupati. Tampak samping kanan ruang rapat. Tampak samping kiri ruang rapat. Perspektif ruang rapat. Isometri ruang rapat. Dan kemudian yang terakhir, detail arsitektur.